Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Hari ini kita belajar tentang analisis conjoin di pertemuan ke-13 ini, minggu ke-13. Nah, ini sorry, salah. Bukan MDS atau multidimensional scaling. Jadi, maksudnya tujuan dasar dari analisis conjoin untuk mengetahui bagaimana preferensi dibangun atas kombinasi atribut-atribut produk. Nah, sebenarnya analisis conjoin ini salah satu tool, adalah salah satu tool untuk MDCS atau Multi Decision Criteria MCDS sorry MCDM Multi Criteria Decision Making gitu. Jadi kalau kalian tahu ada beberapa macam MCDM, mungkin ada yang ngambil kuliah MCDM, ada namanya uh, AHP, ANP. Nah, ada ini salah satu lagi ada analisis conjoin. Nah, secara spesifik di analisis conjoin kita nanti mencari nilai bobot tiap atribut produk dan nilai upward dari tiap level atribut. Sehingga kita bisa meramalkan preferensi konsumen atas beberapa konsep produk yang didefinisikan level dan atributnya. Lalu kita bisa juga melakukan market simulator dari beberapa konsep produk. Jadi dari hasil analisis conjoin dibikin model matematisnya, setelah itu bisa dibuat market simulatornya. Ini bentuk umumnya. Nah, dia bisa metrik dan non-metrik ya ininya, Y-nya. Sedangkan X-nya pasti non-metrik. Nah, analisis conjoin atau AK memiliki premiks dasar bahwa preferensi dibangun atas dasar utility. Semakin tinggi utilitas, maka semakin tinggi preferensinya. Ini ada namanya bobot utilitas. Dan setiap level atribut memiliki nilai utilitas tertentu. Semakin tinggi nilainya juga semakin diinginkan. Hubungan dengan multivariat tools lain, apa perbedaannya analisis conjoin dengan analisis regresi linier? Bedanya di data inputnya ya, di data variabel independennya, kalau analisis regresi linier, independennya harus metrik dan harus berdistribusi normal. Sedangkan kalau ini boleh, ini nggak boleh metrik malah harus non metrik. Tuh. Perbedaan persamaan dengan MDS atau multidimensional scaling. Beda ya, kalau ini kan kita mau bikin konsep produk buat multi decision making, multi kriteria decision making. Sedangkan MDS kan udah pernah saya mention ya, itu buat peta persepsi gitu. Hubungan dengan analisis cluster. Kalau analisis cluster kan mengelompokkan objek ya. Kalau ini kan kita mencari nilai bobot, kepentingan, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa key decision. Relevansi didefinisikan oleh tujuan studi atau kelas objeknya dan hati-hati dengan spesifikasi error. Lalu hati-hati similarity dan preference data dan agregat versus disagregat. Nah, apakah misal kita punya 200 responden, kita analisis by agregat atau kita mau dipecah analisis masing-masing responden tuh bisa. Kalau di disagregat, kita bisa dibuat peta untuk tiap subjek. Pro-nya apa nilai positifnya, kelebihannya dia lebih representatif ya ke keunikan masing-masing objek. Tapi kontranya atau negatifnya, nilai kelemahannya ya effort ya, difficulty susah banget effort untuk menganalisis satu-satu. Kalau agregat itu enaknya kita satu kali analisis untuk semua responden atau semua objek gitu. Atau bisa juga agregat dan disagregat digabung. Jadi kayak saya itu kan pakai conjoin. Jadi disagregatnya itu di sorry. Jadi pertama disagregat. Jadi saya ada 150 responden. Masing-masing responden punya bobot dan level. Terus habis gitu saya klasterkan, terbentuk 3 klaster. Nah, habis itu 3 klaster ini dianalisis agregatnya.
Itu analisis conjoint agregatnya. Tuh. Jadi kalau agregat itu untuk overall evaluation, kalau disagregat untuk masing-masing, variasi masing-masing. Itu bisa. Nah, ini conjoint sendiri itu ada 3 macam, ada tradisional, ada adaptif, ada choice based. Tradisional ini yang paling mudah, atributnya itu maksimal ada 9. Level analisisnya individual, individual bisa, bisa agregat juga bisa. Bentuk modelnya aditif. Adaptif itu atribut maksimalnya 30, level analisisnya individual, modelnya aditif. Kalau choice base, ini TA saya pakai choice base, atribut maksimalnya 6, level analisisnya agregat, ada aditif dan interaction. Nah, minimum jumlah stimuli. Jadi di conjoint itu kita mengenal istilah namanya profil atau stimuli. Nah, stimuli ini itu adalah kombinasi dari level-levelnya. Sorry, dari level dan atribut. Di mana jumlah stimuli itu minimal jumlah stimuli adalah total seluruh level di semua atribut kita dikurangi jumlah atribut ditambah 1. Jadi misal kita punya 3 atribut, masing-masing 3 atribut itu punya 3 level, berarti kan totalnya 9 level ya semua. Maka jumlah stimulinya atau jumlah profilnya minimal 9 kurangi 3 ditambah 1. Berarti 7 jumlah stimuli minimalnya. Lalu ada multikoliniaritas, harga. Nah, harga ini kan sebenarnya variabel yang kontinu ya. Tapi nggak bisa kalau mau memasukkan ke conjoin kita harus membuatnya menjadi tidak kontinu. Akhirnya dikelompokkan harga itu misal 10 sampai 15 ribu, 15 sampai 20 ribu, 20 sampai 25 ribu. Kayak gitu. Nggak bisa kalau metrik. Sebentar ya. Nah, ini pendekatan-pendekatan untuk mencari data. Jadi misalnya di sini faktor satu itu merek, faktor satu itu harga, faktor dua merek. Nah di sini harganya itu kita udah menentukan ya harga 4 juta, 4,5 juta atau 5 juta. Kita nggak bisa misalnya harganya continue gitu, nggak bisa, harus sudah dalam bentuk level. Pilihan gitu loh, harganya pilihannya ada yang 4 juta, 4,5, 5. Mereknya ada Nokia, BlackBerry. Ini. Kalau trade off masing-masing ini berarti ada 9 stimuli masing-masing diukur. Tapi lalu ada pendekatan full profile approach. Itu kalau tadi trade off cuma 2, kalau full profile ya semuanya dimasukkan. Ada brand, harga, input, kamera, misal nanti ada memori, RAM dan lain sebagainya itu bisa dimasukkan. Jadi atribut gitu. Atau kalau ini full profil, jadi 9 profil itu nanti dinilai satu-satu. Kalau pairwise, ini diversuskan. Jadi lebih milih profil ini atau profil ini. Nanti lebih milih profil ini atau ini. Nah, kalau choice based conjoint itu base-nya pairwise comparison. Tapi kalau yang tradisional itu base-nya ini full profil. Oke, bisa dibaca sendiri ya. Rating stimuli. Nah,
Setelah itu stimulinya itu dinilai. Dinilainya itu bisa ranking, bisa rating. Jadi misal terbentuk 9 stimuli. Kalau ranking itu berarti 9 stimuli itu diurutkan. Dari ranking 1 sampai ranking 9 mana yang paling disuka. Tuh. Misal 1 untuk yang paling disuka, 9 paling yang tidak disuka. Kalau rating, semuanya dinilai. Misal rating 1 sampai 5. Ikut 1 paling tidak disuka, 5 paling suka. Jadi profil 1 nilainya 4, profil 2 nilainya 4, profil 3 nilainya 3, profil 4 nilainya 5, dan seterusnya. Kalau ranking, di ranking 1 sampai 9 di ranking. Bisa dua-duanya, bebas. Terus, asumsi, tidak ada asumsi ya. Tidak ada asumsi normalitas, homoskedasitas, independensi, di sini tidak ada asumsi. Beda dengan regresi yang harus ada asumsi korelasi, linearitas, dan lain sebagainya. Nah, estimasi modelnya kalau variabel dependennya rating, penilaiannya pakai rating, kita pakai GLM, Generalized Linear Model. Kalau ranking kita pakai Monanova. Udah ribet. Kalau dimasukin ke SPSS nggak akan ditanyain mana GLM, mana Monanova. Lalu goodness of fit-nya atau validasinya itu pakai korelasi Spearman dan Kendall. Itu nanti juga ada. Validasi bisa pakai validasi eksternal, pakai stimuli Hotok, nanti dihitung hit rasionya, atau pakai validasi internal. Itu dari SPSS-nya ada sih. Nah, oke, materinya kurang lebih itu. Saya coba demokan. Langkah pertama kita membuat desain ortogonalnya. Kenapa harus dibuat desain ortogonal? Gini, misal kita di sini ada, ini bisa di zoom nggak ya? Ininya fontnya kayak nggak bisa di zoom. Nah, misal di sini ada 3 atribut merek HP, harga HP, sama garansi HP. Ini ada 3 level, mereknya ada iPhone, Samsung, Xiaomi, 3 level atau 3 kelompok. Ada 1 juta, 1 sampai 3, 3. Bayangin kalau semuanya nggak diortogonalkan, bayangin kalau semuanya berarti ada 3 kali 3 kali 2. Ada 18 stimuli. Mending 18 masih oke. Ibarat kata kita mau mainin 9, tadi batasnya tradisional itu 9. Ini yang saya contohkan di SPSS yang tradisional. Karena yang ada di SPSS cuma yang tradisional. Kalau mau choice base atau atau hybrid harus pakai R sih. Ibarat 9, masing-masing 3. Berarti 3 pangkat 9. Berapa itu 3 pangkat 9? Ada 19.683 profil. Ya kali respondennya disuruh menilai 19.000 profil, kan ya mabuk. Nah, kita perlu membuat desain ortogonal. Kalau pakai desain ortogonal nanti bisa lebih sedikit. Sebenarnya harusnya ada mata kuliah pilihan desain eksperimen ya. Nah, desain ortogonal itu bagian dari desain eksperimen, DOE. Ini kayak gini codingannya, sederhana kok codingannya. Tinggal diklik run. Nanti akan muncul di sini profilnya. Berarti profil pertama ada 13 profil. Sorry, saya bikin 13 profil karena ada 4 profil digunakan untuk validasi, untuk holdout. Dan ada 9 profil utama. Jadi ada 9 profil utama dan 4 profil holdout. Jadi 13-13-nya diuji. Ini merek 3. 3 itu apa? Berarti profil pertama itu mereknya 3, harga 1, garansi 1. 3 itu merek 3 itu iPhone, Xiaomi, terus harganya 1. Xiaomi harga kurang dari 1 juta, garansi pabrik. Profil kedua, 2, 1, berarti Samsung kurang dari 1 juta, garansi distributor. Lalu ini iPhone, profil ketiga iPhone kurang dari lebih dari 3 juta, garansi distributor, dan seterusnya sampai profil ke-13 adalah Samsung, harganya kurang dari 1 juta dan garansinya pabrik kayak gitu. Udah,
Ini di save harusnya, tapi ya udahlah. Lalu dinilai. Ini saya udah buat penilaian ala-ala. Ini dilempar ke responden ya, dilempar ke responden. Terus didapatkan hasil seperti ini. Alah, didapatkan hasil seperti ini. Ini ada 10 responden. Ini rating. Kita pakai rating. Saya contohkan yang pakai rating dulu. Nah, ini nilainya untuk profil 1 sampai profil 13. Oke, di input. Terus kita buka. eh saya udah ada sintaksnya. Udah nyoba buat sintaksnya. Sintaks untuk menghitung conjoin-nya. Ini conjoin plan. Datanya ini eh, file desain ortogonalnya. Ini file datanya. Ini skor yang di skor profil 1 sampai profil 13. Subjeknya adalah ID. Nah, kenapa kok skor? Karena kita pakai rating. Seandainya kita pakai ranking, ini codingannya diganti rank. Udah gitu doang sih perbedaannya skor sama ranking. Nah, karena kita pakai rating, ya kita pakai skor. Faktor merek, merek itu diskrit, harga linear seharusnya karena garansi diskrit. Oke, di run. Nah, kok not valid? Padahal tadi keluar kok. Plan conjoint, bener. Conjoint plan-nya bener kok filenya plan conjoint. Bentar. Iya bener plan conjoint. Bentar ya. Saya Kenapa kok file name is not valid? Padahal tadi bisa kok. Oh astagfirullah, salah. Pak, bukan di sini. Belum ke save tadi, Bet. Conjoin. Sorry, tadi belum ke save ternyata. Nah, ini di run. Nah, keluar hasil seperti ini. Ini conjoin tadi yang saya bilang, dia bisa disaggregate. Jadi ini dianalisis dari subjek 1, responden 1 sampai responden 10. Dan ada overall-nya atau agregatnya. Gitu. Kita baca dari yang agregatnya aja. Ini adalah bobotnya, important value adalah bobotnya, di mana merek itu 43%, 3,8, garansi 29,57, dan harga 26,598. Ini kalau di total pasti 100%. Dari sini kita bisa lihat bahwa truk menjadi pertimbangan paling utama, sedangkan harga menjadi pertimbangan paling akhir. Di mana merek yang memiliki estimasi tertinggi adalah Xiaomi. Jadi merek Xiaomi itu yang paling menjadi pilihan. Sedangkan garansi sama aja, pabrik dan distributor tidak ada bedanya. Sedangkan harga yang paling menjadi pilihan adalah harganya lebih dari 3 juta. Jadi profil yang paling diinginkan, kombinasi yang diinginkan rata-rata adalah merek Xiaomi dengan harga lebih dari 3 juta. Kayak gitu. Dengan garansi pabrik atau distributor tidak terlalu penting. Yang penting ada ininya. Lalu bisa dilihat di korelasi. Kalau nilai korelasi Kendall atau Pearson-nya ini berada di kurang dari p-value, berarti dia korelasinya kuat.
Atau bisa dikatakan datanya valid, model conjoinnya valid. Kalau lebih dari p-value-nya lebih dari alfa, berarti modelnya tidak valid. Nah, kita bisa cek masing-masing. Jadi kalau subjek satu, responden satu, dia mementingkan merek, tapi paling tidak penting harga. Di mana mereknya justru Xiaomi juga sih, Xiaomi. Harga sama aja, nggak terlalu peduli dia. Pokoknya Xiaomi lah. Subjek 2, bisa dilihat responden 2 tetap merek yang utama. Xiaomi juga dengan harga lebih dari 3 juta. Subjek 3, nah subjek 3 malah mementingkan harga. Di mana harganya yang paling tinggi nilainya adalah lebih dari 3 juta. Merek Xiaomi atau iPhone dia sama aja, nggak apa-apa. Yang paling positif ya. Subjek 4, sama dia mementingkan harga, tapi dia maunya iPhone dengan harga lebih dari 3 juta. Subjek 5, subjek 5 dia mementingkan garansi. Yang penting ada garansi, sama aja pabrik distributor. Sorry, pabrik dia maunya. Terus Samsung mereknya dengan harga lebih dari 3 juta. Sorry, ini pabrik ya. Kalau yang tadi yang 4 apa ya? Pabrik juga. Distributor malah. Gitu sampai nanti responden 10 dia mementingkan merek, dia maunya mereknya Xiaomi, garansinya garansi distributor, harganya lebih dari 3 juta. Itu sih kurang lebih analisis conjoint. Semoga tidak ada pertanyaan ya. Semoga apa kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup. Tugasnya sama seperti kemarin, silakan dicari paper yang menggunakan tools analisis conjoint untuk dengan topik seputar pemasaran dan analisis paper tersebut. Itu aja sih. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.